Oke, bismillahirrahmanirrahim. Haris. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama anak-anakku kelas 9 SMPN 2 Narmada pada tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kali ini kita kembali bertemu, yakni untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang kedua untuk kelas 9. Baik. Untuk materi kita pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nanti kita akan mencoba untuk melakukan teks percobaan cara mencegah penularan COVID-19 ya. Tema kita masih tentang COVID-19 anak-anakku. Terima kasih kepada para siswa yang sudah bergabung lewat channel Elmalka ya, Elmalka Media ya. Jadi jangan lupa kalian like and subscribe ya, supaya nanti bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting dari channel ini. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Ada Yuan Aldam Atmaja 9A ini sudah bergabung bersama kita ya. Oke, selamat mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas silahkan nanti kalian bisa menanyakan ya. Bisa menggunakan WA group juga bisa, WA pribadi juga bisa. Nanti Pak Guru bisa menjawab secara pribadi juga ya. Baik anak-anakku, untuk bahasa Indonesia sekali lagi Pak Guru akan bacakan. Kompetensi dasar pada hari ini adalah 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca ya. Jadi kita akan mencoba untuk bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Untuk KD 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasan, dan aspek lisan lainnya nanti akan kita susul ya. Jadi kita batasi saja nanti materinya supaya jangan terlalu lama ya kita belajar. Oke anak-anakku, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, untuk kelas 9 pada pertemuan yang pertama, Pak Guru ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, terutama siswa yang sudah memberikan feedback atau umpan balik atas tugas yang Pak Guru berikan pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang pertama ya. Jadi Windy, Riana itu kelas 9B kemarin sudah mengirimkan videonya ya. Jadi sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga nanti siswa yang lain bisa menyusul untuk mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Baik, kita lanjut ya. Perhatikan teks laporan percobaan berikut ini anak-anakku ya. Jadi pada pertemuan yang kemarin Pak Guru sudah memaparkan sebuah contoh teks laporan percobaan
yaitu membuat masker kain dengan jahitan tangan, karena masker yang kita gunakan ini kan terbuat dari kain ya, ada yang dijahit pakai mesin, ada yang dijahit pakai tangan. Nah, yang dibuat pakai mesin tentu saja harganya lumayan lumayan ya kalau kita mau beli. Tapi ketika kalian juga mau membuat, nah inilah contoh cara membuat masker kain dengan jahit tangan ya. Nah, ini contoh laporannya ya. Bagi teman-teman yang tidak ada mesin jahit, kamu bisa menjahit sendiri dengan jarum dan benang jahit yang ada di rumah. Metode sederhana ini sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lebih lama ya dibandingkan ketika kita menggunakan mesin jahit. Nah, tentunya juga waktu pengerjaan ya tergantung dari keterampilan masing-masing. Walaupun pakai menggunakan mesin jahit tapi tidak bisa mengoperasikan mesin jahit ya sama juga ya. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat masker kain. Ini tolong diperhatikan ya strukturnya anak-anak ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang struktur ya, struktur teks laporan percobaan. Ingat ya, masih ingat pada waktu kelas 8 struktur. Kita berbicara struktur itu harus urut ya. Urutan atau susunan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Jadi, yang kemarin sudah Pak Guru gambarkan bagaimana struktur yang dimaksud dalam penyusunan sebuah teks ya. Oke, kita kembali. Nah, struktur berikutnya yaitu alat dan bahan. Jadi struktur dari teks percobaan, teks laporan percobaan yaitu menentukan alat dan bahan ya. Untuk cara membuat masker kain dengan jahit tangan, kita membutuhkan alat dan bahan seperti jarum dan benang jahit tentunya. Kemudian ada gunting, ada peniti, kain perca atau kain yang 100% bahan katun ukuran 50 x 50 cm atau setengah meter ya, setengah meter kali setengah meter. Kemudian ada 4 tali sepatu bersih atau potongan kain panjang 45 cm kali lebar 2 cm ya, kayak pita ya. Ini untuk talinya nanti. Kemudian struktur berikutnya adalah cara membuat masker kain dengan jahit tangan. Nah, kita lihat langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya Pak Guru tidak memberi nomor ya. Pak Guru tidak memberi nomor karena bisa saja nanti kalau urutan cara membuatnya itu bisa saja tidak urut ya. Tapi ketika kita berbicara teks laporan percobaan, maka teks itu harus disusun terstruktur atau tersusun urut ya, secara urut. Nah, ini cara membuat masker kain dengan jahit tangan ini ya. Jadi bukan dengan menggunakan mesin jahit. Kita coba. Nah, lipat kain menjadi 2, kemudian potong kain dalam bentuk persegi ukuran 25 x 15 cm. Setelah itu kamu akan mendapatkan 2 persegi berukuran sama yang akan digunakan untuk bahan dasar masker. Nah, ini ya. Sekarang nanti bisa dibaca dulu nih ya. Nah, kemudian di langkah berikutnya cara membuat masker adalah untuk bahan tali, letakkan tali dengan posisi horizontal, lipat tali sepatu atau potongan kain 45 x 2 cm yang Pak Guru katakan seperti pita tadi itu ya. Dan seterusnya, setiap kain persegi panjang akan digunakan untuk tali lingkaran telinganya. Oke. Nah, kemudian langkah berikut cara membuatnya adalah
Siapkan salah satu kain perca yang sudah dipotong dan letakkan bagian luar kain agar menghadap kamu. Gunakan jarum pentul untuk meletakkan setiap tali pada keempat sudut kain. Pastikan setiap ujung tali berkumpul di tengah kain. Oke, jadi sudah jelas ya. Sudah, siapkan salah satu kain perca yang sudah dipotong dan letakkan bagian luarnya agar menghadap kamu, berarti menghadap kita ya yang membuat. Kemudian gunakan jarum pentul untuk meletakkan setiap tali pada keempat sudut kain. Jadi di masing-masing sudutnya yang 4 itu kita tempelkan dengan menggunakan jarum pentul ya. Pastikan setiap ujung tali berkumpul di tengah kain. Maksudnya supaya jangan cepat lepas ya. Kemudian ambil lapisan kain perca kedua dan sejajarkan dengan yang pertama. Tumpukan di atas tali, satukan kain dengan menyematkan peniti di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah ya. Kemudian dari bagian tengah bawah ke sudut kiri, jahit garis lurus. Pastikan menjahit bagian ujung tali agar merekat pada kain. Jarum akan melewati 3 lapisan ya. Nah, bisa dibaca, silakan bisa dibaca. Kamu bisa menambahkan beberapa jahitan ekstra untuk memastikan tali terjahit kencang. Oke, ya, kita lanjut. Ini kemudian langkah berikutnya yaitu seperti ini. Lanjut jahit sekeliling kain sambil melepaskan peniti. Supaya nanti jangan sampai penitinya ikut terjahit ya. Jadi diperhatikan. Oke, nah jadi seperti ini. Dari lubang 4 cm tersebut, balik ke bagian dalam keluar. Sekarang tali tersebut akan berada di bagian luar. Pada muka luar, lipat kain menjadi 3 lapisan seperti kertas kipas. Lipat-lipat itu ya, untuk menghasilkan ukuran yang ideal ketika masker ini digunakan nanti. Oke, kemudian dengan lipatan tersebut jahit sekeliling masker, sisihkan 5 cm dari tepi kanan, dari tepi kain ya, bukan tepi kanan, dari tepi kain. Yang perlu diperhatikan adalah hati-hati saat menjahit di bagian lipatan karena lapisan cenderung lebih tebal. Oke, jadi ini masih kita berproses ya, berproses. Tolong diperhatikan cara-cara atau langkah-langkah membuat maskernya. Ini adalah bagian dari struktur teks tersebut ya. Ini contoh struktur teks laporan, yaitu pada bagian langkah-langkahnya ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa struktur teks laporan percobaan itu seperti berikut ya. Ini yang pertama itu tadi ada judulnya. Nah, ketika kita memperhatikan contoh tadi ya, nah, mari kita lihat di contoh. Nah, ini ada contoh teks laporan percobaan ya. Nah, ternyata struktur yang pertama itu ada judul ya. Ada judulnya. Apa judulnya tadi? Membuat masker kain dengan jahit tangan. Itu judulnya tadi. Kemudian struktur yang berikutnya adalah tujuan. Ingat, teks laporan percobaan itu ditulis ya, atau diungkapkan dengan tujuan untuk memberikan informasi, untuk menginformasikan, untuk mengkomunikasikan. Itu tujuannya. Sehingga ketika kita menulis teks laporan percobaan, tujuan yang kita harapkan adalah untuk mengetahui cara membuat masker kain dengan jahitan tangan. Nah, sederhana kan tujuannya. Tujuan dari penulisan teks laporan percobaan
Ini contoh percobaannya kan tadi membuat masker kain dengan jahit tangan nih ya. Apa tujuannya? Tujuan kita membuat teks laporan itu untuk mengetahui cara buat masker kain dengan jahitan tangan. Kemudian struktur berikutnya adalah bahan dan alat. Bahan dan alat seperti tadi ya. Untuk membuat masker kain kan ada gunting, ada mesin, ada jarum, ada jarum jahit, benang jahit ya. Nah, itu bahan dan alatnya. Silakan nanti mana bahan, mana alat. Kalau misalkan di sini Pak Guru sebutkan benang jahit dan gunting. Ada benang jahit, ada gunting. Kira-kira di antara yang kedua ini mana yang termasuk bahan dan mana yang termasuk alat? Yuk. Jelas kan? Jadi kalau benang itu termasuk bahannya ya, termasuk bahannya. Dan gunting termasuk alatnya. Nah, jadi supaya dibedakan antara bahan dan alat. Itu contohnya. Oke, selanjutnya struktur berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Nah, langkah-langkah kegiatannya urutkan cara membuat masker kain dengan jahitan tangan. Jadi yang panjang tadi itu ya. Cara-cara membuat masker dari kain dari itu menurut langkah-langkah ya. Langkah silakan mau berurutan, mau tidak berurutan. Yang jelas di situ langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu harus dilalui ya. Itu struktur. Kemudian hasil percobaannya. Bagaimana hasil percobaannya? Contohnya, ternyata membuat masker kain dengan jahitan tangan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menggunakan mesin jahit. Ini contoh kalimat hasil percobaan. Jadi ketika kita membuat percobaan tadi tuh membuat masker ya. Nah, ini harus ditulis hasil percobaannya apa. Ini sebelum kita menyimpulkan ya. Nah, selanjutnya simpulan. Kira-kira apa simpulan dari teks laporan yang kita lakukan tadi? Oh, ternyata sederhana ya. Masker tidak mesti dibuat menggunakan mesin. Dengan jahit tangan pun masker dapat dibuat. Ini mungkin contoh ya. Contoh simpulan yang bisa kita tarik dari penulisan teks laporan percobaan. Oke. Nah, untuk itu sekarang kita mencoba untuk membuat teks laporan percobaan ya dengan memperhatikan struktur penulisannya. Struktur penulisan. Nah, tadi struktur penulisan apa ya? Yang pertama harus ada judul. Yang kedua apa tadi? Tujuannya, betul ya, tujuannya. Kemudian yang ketiga menentukan bahan dan alatnya. Kemudian yang keempat hasil percobaan. Bagaimana hasil percobaannya? Dugaan sementara kalau dalam penelitian ilmiah itu namanya dugaan sementara ya, hipotesanya. Akan apa hasil percobaan yang kita lihat? Kemudian yang kelima simpulannya. Nah, jadi struktur yang 5 itu harus diperhatikan pada saat kita menulis teks laporan percobaan. Nah, untuk itu sekarang kalian coba untuk membuat beberapa pilihan ya, beberapa pilihan untuk teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur yang 5 tadi. Yang pertama pilihannya nih, boleh bagaimana cara membuat hand sanitizer dari cairan desinfektan. Bisa saja nanti pilihan yang kedua teks laporan percobaan bagaimana mencuci tangan dengan sabun. Nah, ada 5 tadi itu ya, 5 struktur ya.
Kemudian kalian boleh memilih juga. Nah, nih teks laporan percobaan membuat nasi goreng misalkan, ya. Silahkan diuraikan membuat nasi goreng. Misalkan judulnya nanti nasi goreng cita rasa, kan? Nasi goreng cita rasa, contoh judulnya. Tujuannya apa, tujuannya kamu membuat nasi goreng cita rasa itu, dan bahan dan alat yang kamu gunakan apa, kamu tulis ya. Kemudian hasil percobaannya. Atau pilihan yang berikutnya adalah cara membuat es buah. Silakan bagi yang hobi buat es buah, silakan ya. Buat teks laporan percobaan dengan struktur, memperhatikan struktur penulisannya ya. Nah, itu. Baik, demikian materi kita hari ini. Atau sebelum Pak Guru akhiri, mungkin Pak Guru akan contohkan, ada sebuah contoh uh, dulu ya. Pak Guru ya. Oke, nah ini Pak Guru tampilkan contoh teks laporan ya. Nah, ini Pak Guru contohkan teks laporan buat slime tanpa borak. Silakan perhatikan. Ini judulnya ya. Judul. Ini contoh judul nih. Judul. Pak Guru tulis di sini aja ya. Judul. Oke. Struktur yang berikutnya adalah tujuan. Nah, ini contoh tujuan. Nah, lihat tujuan. Dari pembuatan slime tanpa borak ini adalah, tujuan dari pembuatan slime tanpa borak ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slime ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya ya. Cukup mudah. Cukup mudah. Nah, oke. Kemudian step berikutnya adalah alat dan bahannya. Nah, ini Pak Guru contohkan nih, contoh yang ini ya. Jadi ada judul, kemudian ada tujuan, baru kemudian alat dan bahannya nih. Ya, apa saja alat dan bahannya? Nah, ini contohnya. Jika ingin membuat slime tanpa borak, ini alat dan bahannya. Oke. Selanjutnya, berikutnya adalah langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Oh, ini contoh langkah-langkahnya. Mula-mula campurkan terlebih dahulu lem provinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini disebut dengan aktivator. Ini contoh teksnya, nanti kamu tulis gitu ya. Nah, kemudian hasil percobaannya, ini contoh ya, contoh struktur. Hasil percobaan adalah, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan borak. Saat ini, slime tanpa borak sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Nah, ini contoh hasilnya ya. Baru kemudian simpulannya. Simpulannya, dengan membuat sendiri slime tanpa borak, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa borak ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung borak. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, sederhana kan? Sederhana pembuatan teks laporan percobaan itu. Silakan
Nanti kalau misalkan kalian yang senang masak memasak, judulnya adalah membuat nasi goreng cita rasa. Boleh. Kemudian tujuannya apa? Untuk apa? Untuk apa kamu membuat nasi goreng cita rasa itu? Ya. Apakah untuk memperkenalkan bahwa kamu akan memproduksi, kamu akan mencoba usaha pembuatan nasi goreng di kampung atau di tempat tinggalmu ya. Itu bisa saja menjadi tujuan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan apa saja. Contoh ya. Nah, seperti ini. Contoh bagaimana kita membuat slime atau menulis teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur. Oke. Nah, jadi demikian materi kita hari ini. Jadi Pak Guru ucapkan selamat mencoba ya. Nah, baik, jangan lupa tolong diperhatikan yang di sini nih. Ya. Jadi kompetensi dasar kita yang utama adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan ya. Nah, insyaallah untuk materi berikutnya ya kita akan ke 4.2 nanti ya, menyajikan tujuan bahan dan dari hasil percobaan ya. Oke, ini cukup sekian ya. Pak Guru ulangi lagi ini tugasnya ya. Nah, ini tugasnya nanti silakan buat tugasnya. Dipilih ya, jangan semuanya. Jadi kalian milih satu dari 4 pilihan ini. Ingat ya, kata kuncinya adalah dengan memperhatikan struktur penulisan teks laporan percobaan. Baik, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat WA grup masing-masing, nanti Pak Guru sudah bergabung di situ ya. Atau bisa ke WA pribadi Pak Guru. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.